Satu dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terpujilah nama Tuhan untuk kesempatan yang suci, kesempatan yang indah. Kami kembali boleh bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kami. Kami berdoa khusus Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengarkan melalui hamba Tuhan Pendeta Asibuan, biarlah Tuhan memberikan kami kuasa Roh Suci Tuhan untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan menguduskan kami selama kami mengikuti perbaktian kebangunan rohani pada malam ini. Terima kasih Tuhan beserta dengan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi oleh sebab itu untuk pencegahannya dan untuk penanggulangannya kita akan mendengarkan pemaparan kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Ii Grace Marble. Kepada Dr. Ii Grace Marble kami persilakan. Ini judul seminar saya pada malam ini adalah pernahkah gigi Anda berubah? Ayo angkat tangan semua yang pernah giginya berubah. Angkat tangan semuanya, angkat tangan semua ya, saya juga. Jadi nggak apa-apa, emang kayak gitu. Kalau menurut Badan Kesehatan Dunia, Indonesia itu minimal tiap mulut manusia ada 5 lubang. Jadi memang pasti kita pernah berlubang. Oke, ini ya lubang ya, giginya ya. Jadi kita akan bahas tuntas tentang gigi yang berlubang ini. Oke, ini lubang kayak gini ya. Oke. Apa sih gigi berlubang itu? Penasaran ya? Jadi kalau kita bilang gigi berlubang itu namanya karies. Namanya karies itu bahasa Latin. Kalau bahasa Inggrisnya biasanya orang-orang bule bilangnya cavity, sama aja gigi berlubang. Kalau kita ngomongnya gigi berlubang, gigi bolong, soplak dong gitu ya. Atau potel dong ya gitu. Biasanya kita ngomongnya gitu. Jadi apa itu gigi berlubang? Namanya karies. Lanjut. Apa sih karies? Nah, ini bahasa susahnya ya. Karies itu adalah
berlubang, baru ada yang bilang karies itu infeksi suatu penyakit jadi lubang gitu. Jadi gigi berlubang itu merupakan bentuk kerusakan pada gigi. Ada kumannya, jadi gigi itu bisa rusak. Oke. Nah, ini gigi kita. Ini gigi kita ya. Di gigi kita itu ada beberapa lapisan. Gigi kita itu kuat sebenarnya. Dia itu tulang yang sangat kuat. Jadi ada beberapa lapisan. Lapisan yang paling kuat, paling luar itu namanya email. Oke? Setelahnya namanya dentin. Lebih dalam lagi namanya pulpa. Di pulpa itu ada saluran saraf, ada aliran darah, itu ada di pulpa semuanya. Oke, lanjut. Ini proses terjadinya karies di gigi. Ada sisa makanan, lalu menumpuk, lalu ada bakterinya, terjadilah itu karies. Ya. Nah, ini yang penting. Jadi karies itu akan terjadi kalau ada ini semua. Ada gigi, ada bakteri, ada makanan, ada waktu. Kalau kita nggak punya gigi, nggak mungkin ada gigi berlubang, ya kan? Yang nenek-nenek yang ada giginya, nggak mungkin ada lubang, ya lah, ada gigi. Oke. Baru ada bakterinya. Bakterinya apa namanya? Namanya Streptococcus mutans. Itu nama bakterinya. Itu nama kuman. Bakteri itu kuman. Kayak cacing, tapi bukan cacing. Jadi itu kita bilang kuman, bakteri. Ada makanan, itu makanannya si bakteri yang kita makan. Jadi makanan si kuman ini ada dua, bukan dua sih. Dia biasanya suka gula, semua yang mengandung gula, sukrosa, glukosa, semuanya mengandung gula. Jadi jangan bilang kalau yang manis-manis aja ya yang mengandung gula. Nasi putih karbohidrat nanti setelah dipecah-pecah jadi glukosa, gula juga. Jadi nasi juga bisa membuat gigi berubah. Oke? Baru ada waktu. Ada waktu tertentu. Jadi ada berapa waktu gitu, panjang berapa jam sampai terbentuk ini karies. Jadi ada makanan dimakan sama bakteri, bakterinya nempel di gigi. Baru setelah beberapa lama jadi karies. Ngerti sampai sini? Oke. Nah, ini etiologinya ya. Ada lapisan, ada ini. Susah. Kita yang gampang-gampang aja. Oke. Karies itu ada berapa jenis? Ya. Jadi karies itu dibagi bermacam-macam jenis-jenisnya. Yang pertama adalah karies superficial. Superficial itu biasanya ini, bentar ya. Oke. Karies superficial. Kita nggak merasa sakit. Belum ada sakit tapi ada lubang. Jadi hati-hati ya. Belum ada sakit tapi ada lubang. Dia itu cuman ada di depan-depan aja, kecil aja lubangnya. Jadi nggak ada rasa apa-apa. Jadi namanya karies superficial. Yang kedua, karies media. Dia udah kena dentin. Gimana rasanya ya? Kalau ini karies udah karies media, makan dingin ngilu, makan manis ngilu, ngilunya tapi cepet, ngilu, sing, udah, oke, sing, udah, ngilu aja. Baru lebih dalam lagi karies namanya karies profunda, udah dalam, udah coak. Nah kalau yang ini sampai ciptain lagu lagu sakit gigi, lebih sakit gigi dibanding sakit hati ya ada ya. Ada lagu itu apa yang kita tahu karena sakit gigi. Kalau yang ini ngilunya udah cekot-cekot ya namanya ya. Kita sering ngomongnya cekot-cekot. Nyut lama banget sakitnya. Aduh nggak bisa tidur. Nggak ada apa-apa. Nggak ada makan dingin. Nggak ada makan panas. Pokoknya tiba-tiba sakit aja terus. Nah yang ini udah parah. Oke. Baru yang keempat ada karies battle karies. Jadi kita sering lihat anak-anak giginya habis semua di depan. Sering lihat anak-anak habis semua giginya di depan. Kita
Gagal, mana giginya dimakan tikus katanya. Suka ngomong gitu anak-anaknya. Jadi kenapa ini karies terjadi? Kenapa dinamakan batal karies? Karena ngedot ya, ngedot. Jadi malam-malam tidur, dotnya tetap aja di dalam, sampai tidur gitu. Setelah sekian lama habis giginya di depan semua. Ini habis giginya rontok semuanya. Hanya karena ngedot malam-malam. Oke, pencegahan dan pengobatannya. Jadi kalau udah sakit gigi, nggak ada lain, nggak ada bukan harus ke dokter gigi, nggak ada cara lain. Banyak yang ngasih apa ya? Kasih minyak ya, minyak angin, minyak apa? Supaya ditaruh aja. Katanya enakan, tapi sebenarnya bukan itu obatnya, nggak bisa. Malah makin parah nanti sakit giginya. Jadi kalau udah sakit gigi, nggak ada lain dan bukan pergi ke dokter gigi. Jadi nanti dokter gigi tabel atau lebih gede ada perawatan-perawatannya yang lain. Nanti jadi bagus lagi gigi yang coak itu jadi tutup lagi semuanya. Jadi bagus, jadi seperti gigi normal. Pencegahannya ini yang agak panjang saya mau jelasin ya. Pencegahannya. Berapa kali sikat gigi? 2 kali sehari. Cuma ingatnya itu aja, 2 kali sehari. Gitu. Baru ada lagu yang sangat terkenal dari kecil, pasti semua orang tahu. Habis. Jadi yang benar itu gimana? Bangun pagi. Biasanya kita kalau gosok gigi itu pas mandi ya. Pas mandi ya. Jadi bangun pagi makan dulu. Nah, itu gosok gigi. Oke. Jangan mandi, gosok gigi baru makan. Salah, gigi berubah. Ya, baru sebelum tidur harus gosok gigi. Sebelum tidur harus gosok gigi. Sebelum tidur, oke? Yang kedua, sikat gigi dengan baik dan benar. Ya, banyak yang gini datang pasien, dok saya udah sikat gigi kenceng-kenceng, pokoknya, keras deh saya sikat giginya sampai bersih. Udah 3 kali, setiap makan dok saya sikat giginya, katanya gitu ya. Tapi masih aja ada lubang. Berarti sikat giginya nggak benar, nggak baik, gitu. Gimana sikat gigi yang benar? Cara sikat gigi yang benar. Jadi sikat gigi yang benar itu harus pelan-pelan ya. Jangan kayak sikat WC, nggak boleh kencang-kencang. Ini mulut kita harus pelan-pelan ya. Makin kencang, gusinya malah rusak. Gusinya rusak ini nggak boleh. Cara sikat gigi itu pakai sikat gigi yang bulunya halus, jangan yang kasar, ya. Gusinya nggak lupa. Oke? Gusi kita berwarna apa? Merah, ya. Gigi kita berwarna apa? Putih. Oke. Sikat gigi yang benar dari merah ke putih. Ini sikat merah buang ke putih. Dari merah buang ke putih. Merah. Tapi mau giginya berubah? Nggak mau kan? Makanya sikat gigi yang baik dan benar. Caranya dari merah ke putih. Oke? Pelan-pelan. Sikat gigi merah ke putih, merah ke putih. Di dalam bagian dalam juga dari merah ke putih, merah ke putih. Jadi jangan kenceng-kenceng, gosok. Semangat banget gosok gigi. Makin kenceng makin bersih ya teorinya ya. Salah ya. Jadi yang baik dan benar dari merah ke putih. Oke? Baru yang ketiga, menggunakan dental floss. Nah, dental floss itu apa? Benang gigi. Benang gigi itu bentuknya kayak benang jahit atau benang jahitan, bentuknya kayak benang, tapi bahannya lebih halus. Jadi kalau kena gusi itu nggak luka. Biasanya kalau kita bersihin sela-sela gigi itu pakai tusuk gigi. Pada sering pakai tusuk gigi kan, habis itu kan dicokel-cokel, makin dicokel makin enak ya. Pokoknya dicokel, tapi jangan pakai tusuk gigi. Giginya nanti gusinya itu jadi rusak kalau pakai tusuk gigi. Jadi kalau ada yang di sela-sela pakai benang gigi. Ada yang dijual di supermarket benang gigi, bentuknya kayak benang, bilang aja benang gigi ya. Bersihin sela-selanya, jangan pakai tusuk gigi. Gitu ya. Ya, jadi begini. Tuhan itu ciptain kita itu sempurna adanya ya. Sebelum ada odol, sebelum ada sikat gigi,
terjadinya di dalam tubuh ini. Air liurnya, air ludahnya banyak yang kental. Kalau kental, jadinya makanannya numpuk, nggak bisa dicuci sama ludahnya, gitu. Jadi apa hubungannya dengan merokok, gitu ya? Nah, kalau kita merokok itu panas ya, panas pasti kan iya kan, asap masuk gitu ya, panas. Baru yang terjadi adalah air liurnya itu kental. Jadi jangan merokok, ya, biar giginya itu sehat. Nggak mau sakit gigi kan kita semua. Lalu yang kelima adalah makan makanan yang bergizi dan banyak mengandung vitamin. Apa hubungannya makanan bergizi sama gigi ya? Nggak ada hubungannya gitu kan? Pasti mikirnya gitu. Banyak hubungannya. Jadi biar air ludah kita itu encer, ya, biar encer, biar bisa nyuci di mulut, kita rangsang dia, rangsang dengan makan banyak makanan yang mengandung vitamin C yang asam-asam, ya, biar ini air liurnya itu produksinya banyak, biar produksinya banyak, kecuci itu gigi semuanya, kecuci, ya. Jadi makan makanan yang bergizi, baru makan makanan yang banyak serat, biar gusinya juga sehat, makan banyak mengandung protein, enzim-enzim yang bagus, biar gusinya itu sehat, gusi sehat, giginya juga jadi sehat. Oke, ngerti sampai di sini? Oke. Yang terakhir adalah periksa rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Males ya, suka males datang ke dokter giginya kalau sakit aja biasanya. Kalau udah nggak bisa tahan, baru cari dokter gigi, ya. Biasanya gitu kan ya? Kalau udah sakit, aduh dok sakit banget, dokternya sebenarnya udah kesel sebenarnya. Udah parah begini, baru datang. Kan susah kerjaan kita kan. Jadi periksa rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Memang kalau ke dokter itu agak mahal ya. Ke dokter gigi itu agak mahal ya harganya ya. Tapi kan kita punya puskesmas. Puskesmas juga ada dokter giginya. Jadi datang aja ke puskesmas terdekat, bilang mau periksa gigi, bersihin giginya, dicek-cek giginya ada lubang atau enggak. Soalnya kalau udah ada lubang, nggak segera ditanganin, ya udah sakitnya ya itu lebih sakit hati itu kalau misalnya udah giginya berlubang. Oke. Nah, untuk anak-anak, jadi jangan minum susu sampai tidur, nggak boleh minum susu sampai tidur ya. Jangan dibiarin itu dot tinggal di dalam mulutnya, ya, jangan. Jadi kalau misalnya dia habis minum susu langsung suruh kumur-kumur, itu anak langsung kumur-kumur air, ya. Jadi kalau ada pemberian klor itu biasanya di dokter gigi dikasih biar giginya kuat sehat. Makanya dari anak-anak masih kecil juga nggak apa-apa, bawa aja ke dokter gigi, diperiksa giginya biar sehat, oke? Baru ditambal yang gigi yang udah rusak-rusaknya. Oke, sekian dari saya. Ada tertulis di Alkitab kita, tubuhmu adalah Ka'bah Tuhan. Jadi Ka'bah itu suci, Ka'bah itu khusus. Jadi kita jaga tubuh kita baik-baik supaya jangan rusak. Kita nggak mau merusak Ka'bah Tuhan, kan? Oke, sekian dari saya. Terima kasih Tuhan berkati. Thank you.
malam ketiga dari seri kebaktian kebangunan rohani kami. Kami membutuhkan curahan Roh Kudus-Mu untuk memberikan bagi kami pengertian dari surga. Dan kami berharap Tuhan akan berbicara melalui bibir hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan penuh dengan berkat dan kuasa yang kami akan nikmati bersama-sama. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semua manusia membutuhkan keselamatan. Oleh karena semua manusia sudah berdosa, dan keselamatan itu hanya dapat diberikan oleh Yesus Kristus. Keselamatan itu tidak ada boleh didapatkan dari siapapun yang ada di dunia ini kecuali dari Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita sudah menyatakan kesepakatan kita untuk menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kita sudah sepakat bahwa kita akan mengasihi Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing dengan menurut semua firman Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Malam ini tidak ada panitia menyampaikan kertas pertanyaan kepada saya. Mudah-mudahan dan saya harapkan hadirin Bapak Ibu sekalian sudah jelas mengerti apa yang kita sudah pelajari tadi malam. Memang ada kemungkinan kalau tidak ada yang bertanya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin satu sudah dimengerti jelas semuanya, atau kedua sama sekali tidak dimengerti. Tetapi saya yakin tidak mungkin sama sekali dimengerti. Saya berharap masing-masing kita sudah jelas pelajaran yang kita pelajari tadi malam. Baik, pada malam hari ini kita akan mempelajari suatu pelajaran yang sangat penting, hidup sehat dan pengharapan. Luar biasa, Tuhan itu adalah Allah yang sangat peduli dengan kita sebagai umat manusia. Hal-hal yang kecil sekalipun di dalam kehidupan kita ini yang kita butuhkan sangat diperhatikan dan sangat peduli Tuhan. Dan itulah luar biasanya Alkitab ini. Di dalam Alkitab ini kita akan dapatkan semuanya, ya, kebutuhan-kebutuhan kita sebagai anak-anak Tuhan. Alkitab ini bukan hanya masalah rohani, Alkitab ini bukan masalah sosial, tetapi Alkitab ini juga membahas masalah kesehatan tubuh kita ini. Allah yang menciptakan manusia dari awal diciptakan sempurna dan sehat, dan Tuhan mau manusia itu sehat selama-lamanya. Tetapi mengapa sakit dan bagaimana supaya kita sehat, kita akan lihat nanti dalam pelajaran pada malam hari ini. Baik, Alkitab banyak berbicara tentang hidup sehat, tetapi meskipun di dalam Alkitab ini banyak petunjuk, pelajaran-pelajaran yang Tuhan buat, apa yang harus kita lakukan supaya kita sehat, tetapi manusia ingin untuk melakukan apa maunya manusia ini. Memang inilah manusia yang sudah hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Manusia-manusia yang lahir ke dunia yang penuh dengan dosa ini, sehingga manusia condong dan memang benar-benar, emangnya siapa yang mengatur saya? Saya yang mengatur diri saya. Saya tahu saya bisa melakukan sesuatu. Dan sering manusia berkata bahwa pemeliharaan tubuhnya tergantung kepada diri sendiri. Inilah cara berpikir dan yang dilakukan oleh manusia. Dan pemikiran ini adalah salah, sebab Allah tidak pernah mengajarkan demikian. Dan Allah tidak pernah mengizinkan agar Bapak, Ibu dan saya
Kita lihat di sana bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Gambarnya sendiri. Jadi kalau gambar itu adalah aslinya. Jadi kalau gambar itu dibuat dari aslinya. Jadi kalau sekarang ini kita bertanya, kira-kira seperti apakah Tuhan itu? Nah, ini, kira-kira seperti apakah Tuhan itu? Apakah Tuhan itu mempunyai telinga? Nah, ini dia. Ada orang bertanya demikian dan wajar. Apakah Tuhan itu mempunyai kuping, mulut, tangan, kaki dan lain sebagainya? Alkitab mengatakan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dan 27. Berarti kalau saya diciptakan Tuhan seperti gambarnya, saya yakin Allah itu mempunyai kuping. Itu makanya juga Yesus, anak Allah itu datang ke dunia ini, mewakili Bapaknya di surga, memperkenalkan Bapaknya yang di surga kepada manusia. Kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat siapa katanya? Bapakku. Kalau kamu mengenal saya, kamu pasti mengenal Bapakku. Sebab Bapak itu adalah satu dengan siapa? Dengan saya. Jadi kalau Yesus punya tangan, ya Bapaknya pun punya tangan dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Allah mengangkat kita sebagai penata layan atas tubuh kita sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Luar biasa ini. Tuhan memberikan kewenangan ataupun suatu jabatan kepada kita ini, suatu pangkat, suatu tugas untuk mengatur akan tubuh kita ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan siapa? Oleh Tuhan. Bukannya tergantung sama saya, bukannya tergantung pada pikiran saya. Apa yang saya mau masukkan ke dalam tubuh saya ini, apa yang harus saya buat? Oh tidak. Tidak pernah Tuhan mengajarkan seperti begitu. Walaupun diberikan kepada kita satu tugas tanggung jawab atau pangkat untuk mengatur tubuh kita ini, tetapi harus sesuai dengan petunjuk siapa? Petunjuk Tuhan. Kerinduan Tuhan buat anak-anaknya dalam hal kesehatan dan 3 Yohanes 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Luar biasa ini. Allah berdoa, Tuhan berdoa melalui hambanya Yohanes. Aku berdoa, katanya, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Luar biasa, Tuhan itu sangat peduli dengan kita manusia, meskipun kita ini terbuat dari bumi tanah, tetapi itu buatan tangan Allah. Allah menciptakan manusia bukan seperti menciptakan matahari jadi atau terang, tetapi Allah memberikan waktu cukup dan dia menunduk ke tanah, dia ambil tanah itu, kemudian dibentuk, butuh waktu dan tenaga, dibentuk tanah itu menjadi sebuah patung menyerupai gambar Allah. Kemudian dia tiupkan, dia mendekatkan mulutnya ke lubang hidup tanah itu dan ditiupkan dalam seketika berubah tanah itu menjadi tubuh. Itulah disebutkan makhluk hidup. Itulah Bapak, Ibu dan saya. Jadi itulah sebabnya Allah sangat peduli dengan kita, karena kita ini ciptaan yang luar biasa, jauh dari istimewa daripada ciptaan yang lain. Tidak heran kalau dia sangat peduli dengan kita. Tidak ada dalam kitab Tuhan sangat peduli dengan kesehatan hewan ataupun kerbau ataupun sapi. Tidak ada dalam kitab itu. Tetapi untuk manusia, Allah menuliskan, bahkan berdoa, semoga kamu sehat-sehat dalam segala hal dan baik-baik, sama seperti apa? Jiwamu baik-baik. Bagaimana itu? Kalau sampai Tuhan berdoa untuk ibu, untuk bapak, untuk kita, dia berdoa memohon agar kiranya kita
kita ini sehat-sehat dalam segala hal. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu, kata Tuhan. Keluaran 23:25. Allah tidak membiarkan penyakit merusakkan umatnya, asalkan mereka mau memelihara hukum-hukumku. Keluaran 15:16. Aku akan menjauhkan penyakit, aku tidak akan mengizinkan penyakit datang menimpa kehidupanmu, asal kamu mau menurut hukum-hukumku. Ada syaratnya. Tidak otomatis saya sehat, jauh dari penyakit kalau saya datang ke tempat penyakit. Saya harus juga menurut aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan di dalam firman-Nya ini. Baru saya jauh dari apa? Dari penyakit. Asal kita mau memelihara hukum-hukum Tuhan. Tidak semua makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ini itu sesuai dengan kehendak Tuhan, atau sesuai untuk kemuliaan siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Tidak semua. Jadi ada makanan yang kita makan itu untuk kemuliaan Tuhan, tetapi ada sebagian juga makanan itu tidak memuliakan Tuhan dan Tuhan tidak berkenan untuk itu kita masukkan ke dalam tubuh kita ini. Ada orang mengatakan semua boleh dimakan yang di laut katanya, ya kecuali kapal. Itu karena apa? Karena besi. Mungkin kapal kalau dari daging, mungkin dari kulit sapi, mungkin akan dimakan juga. Ya. Jadi jika engkau makan atau jika engkau minum, kata Tuhan, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu semuanya untuk kemuliaan Allah. Jadi tidak semua makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ini adalah menjadi kemuliaan Tuhan. Jadi ada batas-batas. Jangan asal makanan, ya, masukkan ke dalam tubuh. Sebab ada dari sebagian dari makanan itu yang tidak memuliakan nama Tuhan, yang tidak boleh kita masukkan ke dalam tubuh ini. Itu makanya jika engkau makan atau jika engkau minum, jadi bukan hanya makanan, minuman juga. Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan siapa? Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama. Demi kemurahan Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tubuh kita inilah yang mahal bagi Tuhan. Dia mau kita persembahkan seutuhnya ini kepada Tuhan, suatu persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan di hati Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Ya. Jadi kalau kita rusak tubuh kita ini, bagaimana kita ini mempersembahkan kepada Tuhan juga ini menjadi suatu persembahan yang baik dan kudus? Sudah rusak, sudah hancur oleh karena kita memasukkan makanan-makanan dan minuman ke dalam tubuh kita ini yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan tidak mau menerima itu lagi. Saya tidak mau itu, karena engkau sudah najiskan, sudah rusak dengan makanan-makanan dan minuman yang tidak berkenan di hati siapa? Di perjanjian lama, ingat domba menjadi persembahan. Tidak boleh yang cacat atau sakit. Itu diperiksa. Kalau ada orang datang membawa korban ke Ka'bah dahulu, datang imam, diperiksa dulu. Jangan-jangan ada cacat, jangan-jangan ada 3 kupingnya. Karena ada juga gitu kan, orang juga ada jadi 3 kuping juga kadang-kadang. Ya, diperiksa itu. Oh, tidak boleh, ada cacatnya. Diperiksa dengan teliti oleh imam sebelum disembelih di Ka'bah. Kalau kedapatan ada di dalam tubuh domba ini cacat atau sakit, tidak boleh. Itulah sebabnya dan itulah yang Tuhan mau, yang sempurna, sehat. Tubuh kita pun harus kita jaga baik-baik agar sehat untuk kita persembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Wah ini. Jadi Tuhan tidak mau persembahkan
persembahan seperti begini. Karena kita sering juga Tuhan, persembahkanlah segenap tubuhku kepadamu. Terimalah Tuhan. Bagaimana Tuhan terima kalau itu sudah sakit, sudah rusak? Domba pun yang ada cacat penyakitnya, Tuhan tidak terima itu. Itu makanya imam itu ditugaskan untuk tugas itu, memeriksa ini domba sebelum dikurbankan di Ka'bah. Kalau ada yang cacat dan sakit di sana. Jadi salah satu perbedaan kekafiran dengan kekristenan, bagi kekafiran meminta untuk mati syahid dan mempersembahkan anaknya sebagai korban yang mati. Itu orang kekafiran, orang kafir. Tetapi Allah menyukai tubuh kita yang hidup, bukan yang mati. Allah tidak meminta mayat, tetapi meminta apa? Hidup, kehidupan. Ya. Allah yang hidup, Allah yang kita sembah, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Allah sebagai sumber kehidupan. Dia mau kehidupan. Ya. Dia tidak mau mayat. Tapi kalau kekafiran katanya mereka mau mempersembahkan mayat anak-anaknya dan Allah mereka itu menerima itu. Sekarang penyakit sekarang ini menurut perkiraan lebih dari 100 juta orang yang sakit di dunia ini dalam satu waktu. Wah, ini terjadi karena manusia tidak mengindahkan hukum Allah, hukum kesehatan siapa? Allah. Dalam satu waktu di dunia ini ada 100 juta yang sakit. Untuk saja tidak mati ya, kalau mati barangkali dalam satu waktu 100 juta mungkin penduduk dunia ini dalam seketika akan habis. Tapi sakit, ya. Dan ini terjadi oleh karena kesalahan manusia tidak mau menurut hukum kesehatan yang Tuhan sudah buat di dalam Alkitab ini. Ada ungkapan orang mengatakan, mari kita makan dan minum hari ini, karena besok kita akan apa? Mati katanya. Minum daripada mati karena apa? Kelaparan, lalu ganti keluarga. Ya, perkara ini kelihatannya sudah menjadi hukum kehidupan orang banyak di masa ini. Seperti halnya pada zaman dulu, manusia makan dan minum sesuai dengan keinginan atau hak hawa nafsu mereka. Jadi kembali ke zaman dulu sebelum Maibah, kehidupan manusia, selera manusia, pola makan manusia. Ya, saya sekarang ini harus hati-hati pola makan. Ya, saya pernah makan tidak berperaturan, lalu diperiksa, Pak pendeta ada bakteri nakal katanya. Bakteri nakal bagaimana? Bakteri nakal. Terus bagaimana? Saya kasih reaksi obat. Saya beli 100.000 satu kapsul dari apotek ini, apotek yang segini. 125.000 satu kapsul. Saya makan sampai habis tidak ada perubahan. Wah, bisa juga saya reaksi saya. Karena saya suka makan itu tongseng. Tongseng itu enak sekali saya rasa karena banyak bumbu-bumbunya. Bertahun saya makan itu di mana ini yang ada di proklamasi, kalau itu juga. Nah, sambil menunggu ini anak-anak keluar sekolah di sana Mbak. Waduh, dalam saya pergi ke lab, diperiksa darah saya banyak lemak di sana. Akhirnya saya berhentikan dan bukan hanya berhentikan, sampai sekarang tahu nggak? Menurut penyelidikan kesehatan dunia, 85% penyakit yang menyerang manusia adalah akibat salah makan atau dari makanan, sehingga terjadi kematian yang seharusnya belum waktunya. Ini akibat ketidakpedulian manusia terhadap hukum Allah tentang makanan. Takdir itu katanya, kalau sama takdir katanya. Ya, saya takdirkan. Gak ada pernah Tuhan takdirkan kita mati. Justru sebenarnya Tuhan takdirkan kita hidup untuk selama
lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah makananmu. Luar biasa Tuhan ini. Bukan hanya diciptakan manusia itu, tetapi diatur makan apa supaya membuat manusia itu hidup selama-lamanya. Tidak ada berganti, tidak ada kematian. Ya. Ini makanan kita yang pertama diberikan kepada nenek moyang kita Eden, Adam dan Hawa. Ya, kalau sekarang ini kita makan ini, di sini di bumi itu seperti kambing nanti. Sudah kayak kambing kalau makan apa kita. Ya, seperti begini. Baik, tetapi setelah manusia itu berdosa, air bah berlalu, Tuhan memberi izin kepada manusia untuk memakan daging hewan. Ini disebut makanan darurat. Makanan darurat. Kalau makanan darurat bukan untuk makanan selamanya itu hanya untuk sementara. Karena sudah lenyap itu pohon-pohonan dan tanaman oleh karena air bah. Ratusan hari lebih air bah merendam bumi ini. Jadi busuk semuanya untuk menumbuh tumbuh ini. Sebenarnya bisa Tuhan bikin malam dulu tau. Hari ini bisa juga, tapi bukan. Tuhan mau itu melalui proses. Sudah ciptakan dahulu itu. Jadi tumbuh akan secara alami. Jadi untuk sementara Tuhan memberikan izin kepada manusia untuk memakan daging hewan. Ini pun disebut makanan darurat, menumbuh-tumbuh pohon-pohonan di bumi ini. Imamat pasal 11 ayat 1 mulai. Kalau ada kesempatan di rumah baca ini, tidak semua hewan itu boleh dimakan. Ada tanda-tandanya. Kalau misalnya hewan, harus binatang hewan yang memang biak dan berkuku apa? Bersebelah. Kuda memang biak tetapi tidak berkuku belah, haram bagimu. Kalau kambing memang biak tetapi berkuku belah, halal bagimu, boleh kau makan. Karena berkuku belah itu imamat. Mungkin nggak sempat kita baca semuanya itu satu persatu. Ya. Kalau babi memang biak, tidak memang biak itu, tetapi berkuku belah. Dia tidak memang biak, dia berkuku belah tapi tidak memang biak, haram bagimu. Nah ini, kalau sapi, oh iya, memang biak dan berkuku belah, boleh kamu makan. Nah itu kalau hewan. Kalau ikan harus bersisik dan bersirip. Alkitab katakan, jadi seperti ikan lele bersirip dia tapi tidak bersisik, haram bagimu. Tapi kalau ikan gabus dia bersisik dan bersirip, boleh kamu apa? Makan. Nah itu dia, gampang saja diingat kok. Ya, jadi tidak perlu dipertanyakan besok, itu gampang saja. Dan itulah peraturan dasar dari Tuhan. Bagaimana dengan anggur? Kita ke anggur ini. Ini minuman, karena tadi Tuhan katakan tidak boleh kita memasukkan makanan-makanan yang tidak memuliakan Tuhan dan minuman ke dalam tubuh kita ini. Amsal 21, anggur adalah pencemooh, minuman keras dan beribut, tidak bijak orang terbuyu-buyu karenanya. Memang, coba siapa sini yang suaminya suka terbuyu-buyu oleh karena anggur? Anggur dan sejenisnya. Kalau di kampung kami pun tidak ajaran anggur, tapi dua yang sudah dikasih apa? Apa itu? Raru. Oh, minum 2 gelas sudah mulai begini dia. Sudah minuman keras adalah beribut, tidak bijak orang yang terbuyu-buyu karenanya. Malah, ya. 1 Korintus 10, pencuri, orang kafir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan ada mendapat bagian dalam apa? Kerajaan Allah. Firman Tuhan, pencuri, orang kafir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang sama tekankan siapa pemabuk sehubungan dengan anggur. Pemabuk tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi kalau ada yang masih menggunakan anggur sekarang ini, berhenti.
Ya, jadi memang dulu saya suka makan daging. Jadi waktu kuliah di Bandung ada seorang dosen, kalau masih makan daging saya tidak akan tamatkan kamu, katanya. Saya juga itu. Jadi bikin ujian. Pertanyaan satu, siapa yang berjanji untuk vegetarian hari ini, besok, tahun depan? Pilih salah satu. Ya, saya pilih besok. Kalau ditanya nanti saya, kenapa kau besok pilih? Supaya sore ini saya makan daging sebanyak-banyaknya sampai di leher saya. Baru saya berhenti. Jadi ada yang ini tahun depan. Itu yang jadi lagi. Oh ya, oh, maju ke depan. Terus kau yang Allah, katanya. Oh, bukan saya. Loh, kau bohong lagi. Bagaimana kau ditamatkan dari kepedetan? Kau bohong, katanya. Saya tidak ingin semuanya, yang busuk, yang apa semuanya dimakan begitu. Apakah ular, cacing, segala macam dimakani? Ya, kenapa dibatasi? Kenapa dibatasi? Gara-gara barangkali Allah ini iri hati ini, supaya saya tidak menikmati yang enak-enak, katanya. Ya, kenapa dibatasi? Ulangan 14 ayat 2 dan 3. Sebab engkaulah umatku yang kudus bagi Tuhan Allah, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang ada di atas bumi. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan apa? Kekejian. Ya, lumayan dong, syukur dong Tuhan menganggap saya anak yang istimewa, yang dipanggil saya dari antara umat ini dipilih. Lalu, hormat, karena engkau adalah anak kesayangan saya, kau tidak boleh menikmati semuanya ya. Yang boleh kau nikmati hanya ini, supaya kau sehat dan tetap engkau menjadi anak yang kudus bagi saya, anak kesayangan saya. Jadi itu sebabnya mengapa Allah membatasi makanan umatnya, karena kita ini adalah umat pilihan, ya, umat kesayangannya dari seluruh bangsa yang ada di bumi ini. Itulah sebabnya dia katakan, janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Bagaimana dikatakan Bapak? Memang di Alkitab tidak begitu jelas. Mungkin kalau itu semuanya bahkan Alkitab ini bukan sebesar ini, akan sebesar ini. Kalau itu semuanya. Tetapi secara prinsip juga 1 Korintus 10:30 dan Roma 12 ayat 1. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan siapa? Tadi kita sudah lihat bahwa makanan yang dilarang Tuhan itu tidak boleh, karena itu tidak memuliakan nama Tuhan. Seperti tadi, itu kambing tidak boleh karena dia memang bagian dan apa? Berkuku belah. Tetapi kalau tadi lawannya mungkin babi, itu tidak memang babi, tetapi berkuku belah, haram bagimu. Bangkainya pun tidak boleh kau jaga. Kalau masih hidup dipilih-pilih tidak apa-apa. Seperti beli kucing dengan anjing boleh. Ya, jadi tidak salah kita peluk babi itu. Alasan masih apa? Masih hidup. Apa bedanya dengan memilih anjing dan memilih kucing? Ya, tapi jangan sempat jadi selama. Sudah bangkai, sudah digantung di pasar, sudah per kilo, 1 kilo 25.000 katanya. Dipegang, oh jangan. Kalau dipegang kau apa? Nah, najis. Ya itu. Apalagi dimakan. Haram bagi. Kalau dipegang najis engkau. Tapi kalau makan haram itu bagimu. Tidak boleh. Ya, luar biasa Tuhan ini. Apa ada yang tidak bangga memiliki Tuhan seperti begitu? Saya bangga memiliki Tuhan. Ya, seperti dia yang memberikan batas-batas apa yang boleh saya lakukan dan apa yang boleh saya tidak lakukan. Kalau berikan kebebasan. Baik, penelitian ilmiah bahwa tembakau sangat berbahaya kepada kesehatan tubuh manusia. Makanya di papan-papan iklan di sepanjang jalan, berbahaya rokok untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, penyebab kanker paru-paru. Tetapi dokter siapa? Merokok sambil kita diperiksa sebentar Pak, katanya. Ya, kenapa merokok dokter? Tapi dokter sudah bikin sana
Bacaan tidak boleh, berbahaya. Nah ini tidak tertahan ini. Hilang otak saya kalau saya tidak merokok katanya. Ada guru saya matematika di SMP. Jadi dia nggak mau mengajar. Biarin kalian katanya. Biarin. Biar pulang kalian katanya. Kalau mau saya mengajar, mengerti kalian katanya. Oh rokok nggak ada. Jadi kami harus patungan siswa ini membeli supaya mengajar. Jadi tidak jalan otaknya kalau tidak merokok lagi. Ya. Akhirnya dia mati muda juga karena sudah rusak ini. Ini hanya boleh hidup karena apa? Ya seperti orang distrung lah dia. Belum apa begini ya. Jadi otaknya ini bicara kalau apa? Bisa rokok ini. Kalau tidak ada, bodoh. Masuk. Saya juga jangan berbohong kawan ini guru ini supaya kami tetap tiap hari membeli apa? Rokoknya. Tapi itu katanya benar. Ya, tidak seorang dapat mengisap rokok mengunyah. Sekarang mengunyah ada itu. Kalau makan apa itu sirih. Kadang ada tembakau juga. Ya, jadi merokok supaya termasuk juga jenis mengunyah itu. Dikunyah itu tembakau itu, ya. Kemudian memasukkan minuman menggunakan obat-obatan yang kerasan. Oleh karena itu, orang Kristen harus menjauhkan diri dari penggunaan benda yang berbahaya bagi dunia. Umat Tuhan, anak-anak Tuhan harus menjauhkan dirinya dari semua ini. Kalau tidak, kita akan binasa. Ya. Kalau tidak, kita akan binasa. Baik. Nah, ini kita akan masuk dalam kesimpulan. Ingat, karena Allah yang menciptakan manusia, berarti Dia tahu yang terbaik bagi kita. Ya. Jadi karena Tuhan yang menciptakan Bapa dan Ibu dan kita sekalian, maka Dia tahu yang terbaik bagi kita. Ini sama halnya pembuat motor. Sudah pasti ya dari pabrik pembuat motor itu sudah menentukan bahan bakar apa dan jenis oli apa yang bagus untuk ini supaya awet. Sudah ditentukan bensin dibikin apa? Solar. Ya rusak. Atau sudah ditentukan solar dibikin apa? Bikin bensin. Sudah ditentukan ini bakal bikin lagi minyak tanah. Jadi sama halnya seperti pembuat motor, mesin. Sudah pasti dari pabrik pembuat mesin itu sudah menentukan jenis bahan bakar apa dan oli apa yang cocok dengan mesin. Lalu digariskan itu ada di pedoman. Kalau kita membeli mungkin motor atau mobil, ada pedomannya. Di sini baca baik-baik supaya jangan salah. Ya, pakai dan salah menggunakan bahan bakar dan lain sebagainya supaya mesinnya bisa baik dan awet. Tuhan pun demikian, Dia menciptakan kita. Organ-organ tubuh kita ini jelas Dia tahu kemampuannya, kebutuhannya organ-organ tubuh kita ini. Itulah sebabnya Dia tentukan makanan yang boleh kita makan. Ya, dalam buku Kejadian tadi, kemudian tetapi setelah dosa datangkan erbah, Tuhan mengizinkan memakan daging hewan tertentu. Ya, ini disebut makanan apa? Darurat. Dan sementara nanti setelah tumbuh nanti bumi menumbuhkan lagi tumbuh-tumbuhan yang bagus, maka kita kembali dan itulah makanan yang terbaik. Walaupun sekarang ini Tuhan tidak mengatakan kalau kita makan ikan dan daging itu dosa. Tidak ada itu. Hanya dikatakan adalah lebih baik kamu kembali kepada apa? Kepada makanan yang semula. Sebab ini sangat berbahaya, besar resikonya. Ya. Baik, kemudian Dia adalah Allah kita yang memberikan izin apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita makan dan minum dan lakukan. Ya, jadi tadi malam kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sumber segala kehidupan, berkat, pendidikan, pengajaran dan lain sebagainya. Dan kita harus mengasihi Dia dengan cara menurut segala firman-Nya dan hukum-hukumnya. Itulah buktinya apakah kita mencintai Tuhan. Kita harus menurut semua firman
dan hukum-hukum siapa? Hukum-hukum Tuhan. Wahyu 2:18 ayat 18 kata, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Nah, ini hari pertama kita pelajari Alkitab, tidak boleh ditambah. Siapa yang menambah satu kata pun, Tuhan akan menambahkan malapetaka. Wah, Tuhan akan menambah malapetaka. Kemudian, jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi hukumannya sama, menambah dan apa? Mengurangi. Tuhan sudah pikirkan jauh-jauh sebelumnya apa yang harus diberikan kepada manusia, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Pas, sempurna. Firman Tuhan ini 66 buku menjadi sebuah buku. Dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Ya, sejarah dunia ini diciptakan sampai nanti dipulihkan kembali kepada keadaan semula. Sudah cukup. Walaupun masih banyak hal-hal yang akan diberikan Tuhan nanti kepada kita apabila kita masuk mana? Di surga. Masih banyak hal-hal yang belum diungkapkan kepada kita. Karena Dia tahu sampai di mana kemampuan kita untuk menerima ini dan mengerti semuanya ini. Dia tidak mau paksakan kehendaknya kepada kita ini, karena Dia tahu kemampuan manusia itu untuk mengetahui dan untuk melakukan terbatas. Itulah yang diberikannya. Jadi tidak ada alasan kita tidak mampu saya melakukan itu Tuhan. Tidak ada alasan kita tidak mampu saya mengerti Tuhan. Jikalau kita mau membaca dengan di dalam Tuhan dan oleh kuat kuasa Roh Kudus atau Tuhan dan melakukannya pun, pasti kita akan bisa melakukan. Ada banyak orang, bahkan ada sekte berkata dengan kematian Yesus Kristus disalib, hukum Allah sudah serta-merta disalibkan, alias dihapus atau dibawa. Benarkah? Karena Yesus disalibkan itu maka buku-bukunya pun dihapus, ikut disalibkan? Ya, kalau disalibkan, ya sekarang tidak ada lagi istilah mencuri, sudah disalibkan itu. Tidak lagi istilah dilarang membunuh, berbohong, mengambil milik orang lain, mengambil suami istri orang lain, tidak apa-apa lagi. Kalau sudah ikut hukum itu apa? Disalibkan. Ya, ada banyak orang berkata, bahkan ada sekte berkata, dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib, hukum Allah sudah serta-merta disalibkan atau dihapus ataupun dirubah. Benarkah demikian? Yang mana dirubah? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ke-10 tidak ada. Hukum itu kekal selama-lamanya. Matius 5, 17, 18 ayat yang sangat bagus ini. Ayat Yesus ini perkataan Yesus. Ayat 17, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi berbeda dengan meniadakan. Kalau meniadakan menghapus, tidak penting lagi, tidak berlaku. Tapi menggenapi ada janji. Saya berjanji dengan seseorang, saya harus genapi. Saya harus datang jam 12 di atrium. Mana atrium? Saya berjanji, saya harus genapi karena sudah ada janji. Itu menggenapi. Jadi Yesus datang ke dunia ini sampai disalibkan karena sudah berjanji. Sebelum diciptakan manusia, Tuhan sudah tahu satu saat manusia akan jatuh ke dalam apa? Ke dalam dosa. Siapa yang menebus? Apakah kita biarkan manusia itu mendirikan mati dalam dosa selama-lamanya? Yesus Kristus menawarkan diri. Saya siap. Itulah janji. Di dalam Kejadian pasal 3:15 itulah janji yang pertama. Ya. Jadi itu yang digenapi, bukan
meniadakan hukum Taurat. Karena aku berkata kata Yesus padamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat itu, termasuk hukum kesehatan. Ya, makanan yang dilarang Tuhan dalam Perjanjian Lama juga dilarang dalam Perjanjian apa? Perjanjian Baru. Makanan dan minuman yang diizinkan Perjanjian Lama juga diizinkan di dalam Perjanjian Lama Baru. Ya, Perjanjian Baru. Dah ada. Karena Allah itu tidak pernah berubah. Pikiran Allah itu tidak pernah berubah. Karena firman atau hukum inilah gambaran tabiat siapa? Tabiat Tuhan. Jadi jangan ada yang mengatakan makanan kalau didoakan yang haram menjadi halal, disulap oleh dua ini. Dalam sekejap mata berubah yang haram menjadi halal kalau didoakan. Tidak ada kuasa dua untuk mengubah makanan yang haram menjadi apa? Halal. Kita hanya meminta berkat dari surga supaya diberkati makanan yang berkenan di hatinya, untuk menjadi kesehatan yang baru, kekuatan yang baru bagi tubuh saya. Ya, tidak ada. Dua tidak pernah diberikan kuasa untuk mengubah yang haram menjadi apa? Menjadi halal. Yang tidak boleh menjadi boleh dilakukan. Karena Allah sendiri pun tidak pernah berubah dan mengubah itu. Ya, jadi termasuk di dalamnya apa? Hukum kesehatan tentang makanan dan minuman. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita berbicara sampai pagi boleh banyak di sini. Saya hanya buat secara sederhana dan singkat, jangan sampai nanti bius setan berjalan membius kita. Ingat dari malam itu? Jadi sebenarnya saya hanya ceritakan itu sepotong. Sebenarnya ceritanya begini. Jadi sudah pusing setan ini melihat umat manusia ini rajin ke gereja. Rajin. Bagaimana kita menghalangi ini supaya manusia ini jangan pergi ke gereja? Jadi muncullah ini malaikat ini dipimpin oleh Lucifer sebagai pimpinan rapat. Yaitu bagaimana kita menghalangi orang supaya jangan datang ke gereja. Coba berikan pendapat. Ada Pak Cermen, khusus saya Pak, silakan. Kita bikin semua sakit manusia. Pasti tidak ke gereja katanya. Bagus. Ada yang dikuatkan. Ada berbicara. Ada Pak. Silakan. Biasanya Pak, makin sakit orang, makin banyak berdoa katanya. Biar juga dia di rumah sakit dia berdoa terus, berdoa. Jadi saya pikir kurang bagus kalau hanya penyakit kita bikin manusia. Siapa pernah sakit? Sini. Semua ya, pas sampai sakit kita banyak berdoa kan? Yang tidak pernah berdoa kami duduk ke jembatan pendeta ibu katanya. Ya, baru-baru ini kami sini meminjaki di Karudus. Tak tahu nih siapa yang identitasnya ini. Kami datang keluarga, tolong dulu diminyaki nih. Ya siapa lah ini? Nah, kenal? Ya sudah, kita minyaki. Ada istrinya, minta maaf. Ada yang nggak mau minta maaf katanya. Ya, Pak Biar minta maaf. Ya sudah, tidak apa-apa kata keluarga. Tapi itulah karena sudah sakit, panggil pendeta katanya. Ya, biasa begitu kan? Kalau sehat-sehat, boro-boro panggil pendeta. Ingat pun tidak pernah panggil pendeta. Ya, tapi kalau sudah sakit, panggil pendeta. Saya mau doakan diminyaki. Ya tidak apa-apa. Memang begitulah bagian pendeta ini, pelayanan. Ya, tidak apa-apa. Ya, jadi sudah akhirnya gagal itu. Kalau sakit, ada lagi, ada apa itu? Usut saya bikin semua pengusaha bangkrut, PKW dipecat semua katanya. Pasti akan disalahkan Tuhannya. Ya, juga ini memang cemerlang juga ini otak malaikat ini. Ada yang kuatkan, apa berbicara? Silakan. Sama Pak Cermen dengan tadi sudah pertama. Kalau yang pertama itu apa? Sakit, makin banyak orang berdua. Diingat hari apa ini? Di hari ini Tuhan, saya sedang tergeletak di tempat tidur ini. Berkati saya. Sama juga sini. Supaya dapat bekerja dan datang ke gereja semuanya. Sampai tidak buat gereja. Gagal yang kedua itu. Yang ketiga ada lagi. Wadah. Apa itu? Silakan. Pak Cermen, saya usulkan supaya kita suruh semua orang datang ke gereja. Yang satu, apa maksudmu? Bukan menyuruh orang, menghalangi.
belum titik. Suruh yang malas dikasih apa? Kerajinan. Yang sakit sembuhkan. Supaya semua sampai nggak muak gereja itu. Sampai berdiri di pinggir-pinggir. Karena tidak muak gereja itu. Biarkan, suruh. Ribu yang lain. Tunggu dulu, belum titik. Tapi setelah di gereja, bius mereka. Suntik. Supaya langsung mengantuk. Ini bukan saya karang-karang, Pak. Saya baca dari majalah Science of the Time. Ya, tanda-tanda zaman. Ya, majalah kita. Itu yang dilakukan setan dan sampai sekarang ini. Jadi kalaupun banyak orang datang ke gereja terus kata, oh setia mereka itu katanya kan, padahal disuruh setan itu supaya apa? Disuntik. Tapi masalahnya kalau bapak ibu sampai di gereja terus mengantuk, ingatlah setan sudah apa? Membius. Jadi khotbah yang dikhotbahkan berapi-api oleh pengkhotbah daripada ini, ia akan masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping apa? Pulang dengan kosong. Baik, jadi luar biasa. Mari kita hayati baik-baik. Mari kita renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Tuhan tidak pernah mengubah. Apa yang sudah dikatakan dalam buku Kejadian dan apa yang dikatakan dalam buku apa? Wahyu. Tidak pernah, karena ini isi buku ini adalah tabiat Tuhan. Allah itu kekal selama-lamanya. Biar dunia ini bertanda berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan datang ke dunia ini bukan menyediakan, tetapi menggenapi janji mereka. Janji Bapaknya kepada manusia, Dia datang untuk menggenapinya. Peraturan makanan, peraturan minuman yang sudah dibuat Tuhan sejak dahulu tetap berlaku hingga sekarang dan untuk selamanya. Maukah Bapak Ibu sekalian menerima ini? Dan maukah kita berjanji untuk melakukan ini? Dengan kuat kuasa kita memang secara manusia ini tidak akan mampu kita lakukan. Tetapi bila mana kita memohon kuasa dari surga untuk membuat kita mampu melakukan ini, tidak ada yang mustahil. Allah siap sedia menolong kita, berikan kekuatan bagi kita. Jangan takut, harus siap membuat satu keputusan yang radikal. Ya, Alkitab pun sering banyak dalam Matius pasal 5. Jika suamimu menghalangi kau datang kepada Tuhan, tinggalkan. Lebih bagus kau tidak punya suami, asal masuk ke surga, daripada punya suami tetapi masuk mana? Neraka. Jika matamu sebelah kiri yang menghalang, mencelakakan tubuhmu, cungkil dan buang itu. Lebih baik kau memiliki satu mata, asal masuk ke surga, daripada dua mata masuk apa? Itu adalah keputusan radikal. Dan harus siap, Bapak Ibu sekalian, harus siap mengambil keputusan radikal. Bagaimana suamiku, bagaimana istriku, anakku, itu bukan urusan kita soal keselamatan. Urusan saya dengan pribadi dan siapa? Apa yang kau ikat selama hidup di atas dunia ini, kau akan menikmati sendiri, bukan orang lain. Ya, kalau kita ikat hubungan kita dengan setan, ya kita menikmati, bukan orang lain. Tapi kalau saya ikat hubungan saya juga dengan Tuhan, yang menikmati bukan orang lain, kita bisa apa? Tidak ada seorang suami yang bisa menyelamatkan istrinya, atau sebaliknya. Tidak ada seorang anak yang selamat oleh karena orang tuanya. Hanya saya yang mendapat keselamatan dari Tuhan. Ya, boleh saja kita bagi-bagi kekebalan ini, supaya mereka tahu dan mau menerima, sehingga mereka juga mengadakan hubungan yang baik dengan Tuhan, dan mereka akan selamat. Kalau memang itu kesepakatan kita, maukah Bapak Ibu berdiri bersama-sama? Kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami puji nama-Mu, kami sembah Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang sangat peduli dengan kehidupan kami, hingga perkara-perkara yang kecil sekalipun Engkau perhatikan kami. Makanan dan minuman yang Engkau telah gariskan dahulu di saat Engkau menciptakan manusia pertama di atas dunia ini, itulah juga yang Kau telah nyatakan bagi kami saat ini dan untuk selamanya. Tuhan, Engkau membutuhkan dan merindukan tubuh kami ini kudus untuk kami persembahkan kepada-Mu. Engkau melarang untuk merusak
lihat dari surga. Putra putrimu yang ada saat ini berdiri menyatakan kesepakatan kami siap mengalami resiko apapun demi keselamatan jiwa kami. Kami mau mengikat hubungan kami secara pribadi dengan Engkau. Tuhan, lihatlah dan terimalah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau berjanji juga akan memberikan bagi kami kekuatan dan kuasa dari surga agar kami mampu melakukan ini. Kami buka Tuhan hati kami. Curahkanlah kuasa itu bagi kami. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu kami sekalian yang sudah datang dengan setia mereka dari malam ke malam. Biarlah kesempatan ini menjadi milik kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kirimkan malaikat-Mu melindungi kami agar tiba dengan selamat di rumah kami. Dapat istirahat dengan baik. Besok pagi kami bangun dengan tujuan segar. Nama Tuhan yang dimuliakan. Besok malam kami dapat kembali lagi ke tempat ini dengan penuh sukacita dan mengajak sahabat-sahabat kami juga. Terpuji nama Tuhan. Dengarlah dan sempurnakan doa kami ini. Ampuni kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.